Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini adalah sebuah labirin tanpa akhir? Terjebak dalam tuntutan pekerjaan, ekspektasi sosial, kekhawatiran finansial, atau bahkan emosi Anda sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita seringkali merasa terikat, terkekang, dan jauh dari apa yang kita sebut kebebasan sejati. Kita mungkin punya kebebasan fisik, tapi bagaimana dengan kebebasan pikiran kita? Pada abad pertama Masehi, di Kekaisaran Romawi, seorang pria bernama Epictetus, ironisnya ia dilahirkan sebagai budak, menawarkan sebuah pemahaman radikal tentang kebebasan. Bukan kebebasan dari rantai fisik, melainkan kebebasan yang jauh lebih mendalam, kebebasan dari belenggu batin. Dalam ajaran-ajarannya yang kemudian dirangkum menjadi buku How to be Free, Epictetus memberikan kita peta jalan untuk mencapai ketenangan, kekuatan, dan otonomi diri yang abadi. Pondasi ajaran Epictetus dimulai dengan sebuah konsep yang disebut dikotomi kontrol. Ini adalah prinsip paling fundamental yang harus kita pahami jika kita ingin merasakan kebebasan sejati. Epictetus mengatakan ada dua jenis hal di dunia ini. Pertama, hal-hal yang berada dalam kendali kita sepenuhnya. Apa itu? Pikirkanlah. Bukan tubuh Anda, bukan reputasi Anda, bukan harta benda Anda. Yang sepenuhnya dalam kendali kita adalah pikiran, penilaian, opini, keinginan, dan keengganan kita. Singkatnya, semua yang merupakan hasil dari pilihan dan tindakan mental kita sendiri. Inilah ranah di mana kita adalah raja mutlak. Kedua, hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Ini adalah segalanya yang lain. Tubuh kita, harta benda, reputasi kita, posisi sosial kita, dan tentu saja semua peristiwa eksternal, seperti cuaca, tindakan, atau pendapat orang lain, keberuntungan, takdir. Kita tidak punya kekuatan mutlak atas semua itu. Sekarang, mengapa perbedaan ini begitu penting? Karena, menurut Epictetus, semua penderitaan, frustrasi, dan kekecewaan kita berasal dari satu akar masalah. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita cemas tentang apa yang mungkin terjadi besok. Marah karena seseorang tidak bertindak sesuai keinginan kita. Atau sedih karena kehilangan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah kita miliki sepenuhnya. Mari kita ambil contoh. Anda mungkin sangat ingin mendapatkan promosi di pekerjaan. Ini di luar kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah usaha Anda, kualitas kerja Anda, dan bagaimana Anda bereaksi jika promosi itu tidak Anda dapatkan. Jika Anda mengikat kebahagiaan Anda pada hasil yang tidak pasti itu, Anda akan selalu rentan terhadap kekecewaan. Epictetus mengajarkan bahwa kunci menuju ketenangan batin adalah dengan menerima apa yang terjadi di luar kendali kita dengan tenang dan tanpa emosi yang berlebihan. Ini bukan berarti kita pasif, justru sebaliknya. Ini berarti kita fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita ubah. Respon kita terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Jika Anda menghadapi kemalangan, seperti kehilangan pekerjaan, Anda tidak bisa mengendalikan peristiwa itu. Tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memandang peristiwa itu. Apakah Anda melihatnya sebagai akhir dunia, atau sebagai peluang baru untuk belajar dan tumbuh? Inilah kekuatan yang sebenarnya. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk menjaga kedamaian batin Anda apapun yang terjadi di luar. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, kita sepenuhnya bertanggung jawab atas reaksi dan tindakan kita sendiri. Epictetus menekankan pentingnya disiplin diri yang ketat. Ini adalah latihan mental terus-menerus untuk memfilter informasi, mengelola emosi, dan memilih bagaimana kita akan merespons. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengamati emosi tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Ketika kemarahan muncul, bukannya langsung meledak, kita bisa bertanya, apakah ini hal yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, biarkanlah lewat. Jika ya, tindakan apa yang paling bijaksana yang bisa saya ambil?
Disiplin batin juga berarti hidup sesuai dengan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Epictetus percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang selaras dengan akal dan moralitas, bukan dari mengejar kenikmatan duniawi yang fana. Bagi Epictetus, kebebasan bukanlah hak asasi manusia atau hak politik yang diberikan oleh pemerintah. Itu adalah pencapaian psikologis dan etis, sebuah hadiah yang hanya bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Kita bisa bebas jika kita belajar untuk memberikan nilai tertinggi pada apa yang bisa kita kendali, yaitu motivasi, penilaian, dan reaksi kita. Nemarakan memperlakukan apa yang tidak bisa kita kendali dengan ketenangan dan penerimaan. Memandang setiap keadaan, bahkan kemalangan, sebagai peluang untuk mempraktikkan kebajikan dan memperkuat karakter kita. Ketika kita membebaskan diri dari keterikatan pada hal-hal eksternal, kita akan menemukan bahwa kita tidak lagi menjadi budak dari opini orang lain, kekayaan materi, atau bahkan kondisi tubuh kita sendiri. Kita menjadi penguasa sejati atas diri kita. Inilah esensi dari How to Be Free. Epictetus tidak menawarkan resep instan atau tips mudah. Ia menantang kita untuk terlibat dengan ide-idenya secara mendalam, untuk secara konsisten mempraktekkan pembedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dan untuk mengembangkan disiplin batin yang kuat. Ini adalah filosofi hidup yang utuh, yang mengundang kita untuk bertanya, apa artinya menjadi manusia seutuhnya, bebas dari gangguan dan ketakutan. Kebebasan sejati, menurut Epictetus, bukanlah tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang tidak menginginkan apapun yang tidak bisa kita dapatkan. Ini adalah tentang menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam diri kita, terlepas dari badai di luar. Ingatlah, belenggu terbesar seringkali ada di dalam pikiran kita sendiri, dan kunci untuk melepaskannya juga ada di sana. Apa pendapat Anda tentang konsep kebebasan Epictetus? Apakah Anda merasa ajaran ini relevan di kehidupan modern? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.